Selamat siang, pionir sejati. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat menjelang Open Network yang konon katanya akan dilaksanakan akhir Desember 2024 ini. Tinggal menghitung hari. Tetapi harap jangan bergembira dulu. Ada beberapa hal yang memungkinkan Open Network bisa tertunda. Saya jelaskan. CoinPi Network, salah satu proyek kripto yang paling dinanti, sedang bersiap untuk peluncuran mainnetnya. Mungkin pada bulan Desember 2024 atau kuartal pertama tahun 2025. Pengembang Pi Network sedang berupaya untuk mentransisikan jaringan ke Open Network yang memungkinkan para pionir mengubah token mereka menjadi mata uang fiat. Ingat, semua kripto bisa disebut sebagai token, akan tetapi tidak semua token bisa disebut sebagai kripto. Simak penjelasan saya mengenai perbedaan antara kripto dengan token pada video tutorial berjudul Teknologi Pi Network Part 2, agar kita tidak mengulang-ulang lagi. Sebagai bagian dari transisi ini, selain kepada 3 aspek yang harus terpenuhi, hal ini sudah kita bahas sebelumnya, mereka berfokus pada 2 aspek utama lainnya. Pertama, mereka melakukan verifikasi Know Your Customer atau KYC untuk jutaan pionir, sebuah proses yang mereka harap akan menghilangkan bot. Bot ini adalah aplikasi perangkat lunak yang melakukan tugas jaringan secara otomatis. Maksudnya adalah untuk menghentikan proses KYC secara otomatis. Terlihat semakin banyak pionir yang bergabung dengan jaringan untuk menyelesaikan proses verifikasi. Dalam pernyataannya pada tanggal 16 Oktober kemarin, pengembang meminta lebih banyak validator untuk bergabung dengan jaringan dan mengurangi waktu tunggu. Seperti pernyataan core team pada white paper, para validator ini diberi imbalan berupa CoinPi yang pada akhirnya dapat mereka konversi menjadi mata uang fiat. Ketika tenggat grace period atau masa tenggang semakin dekat, diperlukan lebih banyak validator KYC untuk menangani masuknya jutaan permohonan KYC dari seluruh dunia, membantu mengurangi waktu tunggu bagi para pionir yang menunggu verifikasi dan meningkatkan keluaran proses KYC agar jaringan dapat mencapai tujuan Open Network. Saya sarankan agar kita semua pionir Indonesia segera bergabung menjadi validator. Opsional memang, Anda boleh ikut, boleh tidak ikut. Tidak akan ada sanksi apapun jika tidak mengikutinya. Akan tetapi, Anda akan sangat membantu pionir lain untuk segera lulus KYC. Dan Anda pun akan diberi reward berupa CoinPi. Utamanya nih ya, Anda akan ikut menentukan jadi tidaknya Open Network. Sebelum melanjutkannya, saya mengingatkan kembali apabila ada anggota keluarga, kerabat, maupun kenalan yang menderita sakit penyakit seperti segala jenis kanker atau tumor, obesitas atau kelebihan berat badan, darah tinggi, jantung, diabetes, baik yang masih ringan maupun yang sudah parah sampai gangren, prostat, sulit memiliki keturunan atau anak, disfungsi ereksi atau impotensi, stroke, baik yang masih baru maupun yang sudah menahun, gagal ginjal hingga menjalani cuci darah, lutut dan persendian, asam lambung akut, GERD, paru-paru, TBC, autisme, Alzheimer, demensia, anak hiperaktif atau ADHD, pendarahan pada wanita, kista dan miom, serta berbagai penyakit lainnya, silakan menghubungi via WhatsApp saya di nomor 0896 6668 8011. Saya ulangi, 0896 6668 8011. Kedua, Pi Network berupaya meningkatkan jumlah aplikasi terdesentralisasi di jaringan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa koin CryptoPi akan memiliki kegunaan yang memadai ketika menjadi koin yang diperdagangkan secara publik. Menurut core team, mereka membutuhkan setidaknya 100 aplikasi yang memecahkan masalah dunia nyata. Aplikasinya juga harus unik dan bukan sekedar tiruan dari platform yang sudah ada.
bahwa sampai tutorial ini dibuat, Core Team baru merilis 5 aplikasi, kalau tidak salah. Kenapa hanya 5? Hanya Core Team yang tahu pasti. Tetapi saya kira demi menjaga kerahasiaan aplikasi Pi Network sebelum Open Network. Itulah beberapa faktor internal yang berpotensi menunda Open Network. Ingat, Pi Network hanya akan berpindah ke Open Network ketika faktor eksternal mendukung. Mereka mengharapkan pasar akan bullish di industri kripto untuk meningkatkan peluang koin Pi berkinerja baik. Faktor eksternal. Selain faktor internal dari lingkungan Pi Network sendiri, beberapa faktor eksternal lainnya juga dapat memengaruhi rencana Open Network. Ini penting untuk dicamkan para pionir. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, perang. Saat ini dunia sedang dikhawatirkan terhadap 2 perang besar, di mana salah satunya dikhawatirkan akan berpotensi menjadi perang dunia. Yang pertama, perang antara Rusia dan Ukraina. Kita tahu penyebabnya adalah keinginan Ukraina untuk bergabung menjadi anggota NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang sangat ditentang oleh Rusia karena wilayah geografisnya memang sangat dekat dengan Rusia. Rusia dan Ukraina adalah negara bertetangga sebab Ukraina dahulunya merupakan bagian dari negara Uni Soviet yang sudah almarhum itu. Kedua, Perang Timur Tengah. Kita juga tahu kalau saat ini dunia dibuat tegang dan sangat mencekam dengan bergejolaknya wilayah Timur Tengah yang dikhawatirkan memicu perang nuklir dan pada akhirnya menjadi perang dunia ketiga. Israel yang dimusuhi negara-negara di sekitarnya mendapat serangan militer maupun terorisme. Israel, sebuah negara kecil yang berusaha merebut kembali tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka pada perjanjian lama di Alkitab. Memang sejak Israel memproklamirkan kemerdekaan mereka tanggal 14 Mei 1947, negara ini selalu mendapat ancaman dari negara-negara di sekitarnya. Mereka selalu berperang dan diperangi, bahkan hingga hari ini. Kedua perang besar ini berpotensi memengaruhi perekonomian global. Jika sampai terjadi perang dunia ketiga sebelum Pi Network meluncurkan Open Network, maka jangan berharap Open Network dapat terjadi. Mungkin diperlukan bertahun-tahun lamanya menunggu Open Network. Yang kedua, pandemi. Dunia baru saja melewati pandemi COVID-19 yang menimbulkan jutaan korban jiwa di seluruh pelosok bumi. Kota-kota dunia banyak yang menerapkan lockdown yang mengakibatkan perekonomian dunia porak-poranda. Siapa yang menyangka bisa terjadi pandemi di dunia modern sekarang ini? Ini membuktikan kalau penduduk bumi ini ternyata sangat rentan terhadap penyakit baru. Kedepan, apakah tidak mungkin ada lagi pandemi? Wanda alias Wanda tahu. Tetapi mari bersiap. Sebab konon kabarnya akan ada lagi pandemi dalam waktu dekat. Semoga saja tidak benar, atau setidaknya setelah Pi Network Open Network. Yang ketiga, peraturan baru. Peraturan baru di sini maksudnya adalah perubahan peraturan suatu negara. Meskipun Pi Network diciptakan dengan konsep desentralisasi berbasis Web 3.0, artinya Pi Network tidak diatur oleh badan atau lembaga atau undang-undang suatu negara manapun di dunia ini. Akan tetapi, Core Team selalu mengantisipasi perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh suatu negara. Contoh sederhananya, misalnya, pemerintah Republik Indonesia tiba-tiba melarang Pi Network diperdagangkan di bursa kripto lokal. Masih ingat pernyataan Wakil Menteri Perdagangan RI beberapa tahun lalu yang menyatakan Pi Network tidak terdaftar di bursa kripto. Kesannya seolah-olah Pi Network adalah liar. Ya jelas saja dong belum terdaftar, wong belum Open Network. Atau, ini atau loh ya, tiba-tiba organisasi keagamaan di Indonesia mengeluarkan fatwa haram hukumnya menambang Pi Network. Nah lo, kalau begitu kita akhiri saja tutorial ini. Nanti kita bahas berbagai ancaman bagi para pionir menjelang Open Network. Ini penting. Keep mining, pioneer. Stay healthy. Bye.